senang berjumpa lagi bersama saya dan PHI long weekend, tapi ternyata kita pikir bakal pesertanya akan berkurang, ternyata tetap banyak juga. Berarti antusias teman-teman untuk mengikuti diskusi daring malam ini nggak berkurang ya. Banyak juga nama-nama yang kemarin ikutan atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jadi teman-teman saya mau menjelaskan tentang diskusi ini. Diskusi ini merupakan diskusi yang ketiga. Malam ini membahas tentang buku pendidikan yang memiskinkan. Bukunya adalah yang ini. Semoga nanti kelihatan sih di slide-nya Mbak Ellen. Jadi teman-teman bisa baca supaya nyambung buku ini. Buku ini ditulis oleh Bapak Darmaning Tias, hari ini juga hadir. Pak Tias hari ini seperti malam-malam malam-malam yang lalu juga Pak Tias di akhir diskusi akan menyampaikan tanggapannya. Nanti teman-teman juga bisa menyampaikan tanggapannya setelah rangkuman yang sudah disampaikan sama Mbak Ellen. Oke. Diskusi ini setiap hari Minggu. Jadi memang teman-teman yang di sini mungkin sudah meluangkan ya. Pokoknya kalau hari Minggu jam 7 malam dikunci buat diskusi daring PHI. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu PHI, PHI adalah perkumpulan homeschooler Indonesia. Untuk info lebih lanjut bisa ke www.phi.org.id atau bisa hubungi Halo PHI di 081218559360 atau bisa berkunjung ke Instagram PHI di @phi201226. 201226 itu apa? Ulang tahunnya PHI ya. Jadi boleh kirim-kirim kado di tanggal itu ya. Oke, malam ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu kurikulum yang apa tadi? Menghapuskan. Oh iya, menghapuskan rasa seni. Tapi untuk lebih jauh apa itu, silahkan Mbak Ellen. Aku tak share screen. Oke, terima kasih Putri. Sama-sama, Mbak. Suaraku juga terdengar jelas ya? Lantang seperti biasa. Ya, teman-teman, malam ini kita juga akan mendapatkan tamu berbagi yang akan bercerita menanggapi isi buku bab 3 kurikulum yang menghapuskan rasa seni, yaitu Mas Adoy dan Mbak Bonita. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu secara sekilas ringkasan dari bab 3. Tadi sudah Putri jelaskan tentang PHI, jadi buat teman-teman yang ingin tahu PHI itu apa, bisa lihat ke slide berikutnya, bit.ly/miring tentang PHI. Di situ ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman unduh, mulai dari profil PHI, kemudian segala macam rilis-rilis yang pernah dikeluarkan PHI. Kemudian kami juga lagi-lagi ingin menjelaskan, mengklarifikasi istilah homeschooling, bahwa homeschooling ketika kami bicara kami adalah perkumpulan homeschooler Indonesia, maka homeschooler atau homeschooling yang kami maksudkan adalah pendidikan yang berbasis keluarga, dipimpin oleh orang tua, secara nyata prosesnya berlangsung di bawah otoritas orang tua, dan bukannya di bawah otoritas sekolah publik atau sekolah swasta. Hal ini perlu kami tekankan karena saat ini ada banyak lembaga yang melabeli diri dengan label homeschooling dan masyarakat seringkali tidak tahu bahwa lembaga dengan label homeschooling itu bukan homeschooling yang sesungguhnya. Jadi kalau mengajari anak-anak orang lain di rumah mereka dengan berbayar, maka itu adalah sekolah privat sebetulnya, bukan homeschooling. Slide berikutnya. Mengapa kami mengadakan acara ini? Karena kami melakukan survei internal bulan Agustus 2020 yang lalu dan kami mendapati beberapa gambaran tentang homeschooler Indonesia, yaitu bahwa sebagian besar homeschooler, orang tua homeschooler adalah
produk high end ya dari pendidikan formal, jadi mayoritas S1 dan juga S2 dan S3. Tetapi anehnya ya, mungkin menariknya adalah ternyata justru memilih untuk tidak menyekolahkan anak. Slide berikutnya. Ketika ditanya persepsi tentang pendidikan formal Indonesia saat ini, ternyata mayoritas justru menganggap negatif, sama sekali tidak menyebutkan aspek positif dari pendidikan formal. Kemudian yang berikutnya cenderung negatif, jadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Sementara yang netral menyebutkan setara baik dan buruknya, kemudian yang cenderung positif, lebih banyak baiknya daripada buruknya itu ternyata minoritas di kalangan keluarga homeschooler, dan yang menganggap positif pendidikan formal sama sekali tidak menyebutkan keburukannya, tidak ada. Slide berikutnya. Lalu ketika ditanya alasan mengapa memilih homeschooling, ternyata di Indonesia, dalam hal ini yang disurvei oleh PHI, mayoritas alasannya adalah karena akademis, yaitu ketidakpuasan pada konten, kurikulum, dan kemudian pedagogi dan seterusnya, dan juga alasan keluarga itu berarti karena alasan mahal, sekolahnya jauh, dan seterusnya, dan juga kekhawatiran tentang sosialisasi yang negatif di sekolah. Berbeda dengan di Amerika dan Eropa yang justru banyak yang memilih untuk homeschooling karena alasan agama. Ternyata di Indonesia yang mendominasi adalah alasan akademis. Oke, thank you Lini. Kemudian lanjut. Ketika ditanya apa kekurangan pendidikan formal di Indonesia saat ini dalam perspektif orang tua homeschooler, yang menduduki porsi nomor 1 adalah menganggap di pendidikan formal saat ini kurang ruang untuk kustomisasi atau penyesuaian pada keunikan anak, kemudian kurang pendidikan karakter yang holistik, kemudian kurang relevansi dengan tantangan dunia nyata atau masa depan, lalu watak memburu untung, dan kemudian ada performa guru yang tidak memuaskan, pergaulan yang negatif, cara belajar hafalan, dan yang terakhir adalah ketergantungan pada situasi politik yang berubah-ubah. Nah, setelah mendapatkan hasil survei ini, maka PHI merasa sepertinya kita penting untuk menggali mengapa dunia pendidikan menjadi seperti itu, karena ternyata keputusan kita untuk tidak menyekolahkan anak itu adalah hasil juga dari situasi pendidikan di Indonesia. Maka kami bersepakat untuk mengadakan diskusi daring, slide berikutnya. Keluarga homeschooler ngobrolin dunia pendidikan, dan untuk seri pertama ini kami memilih bukunya Pak Darmaning Tias, yaitu Pendidikan yang Memiskinkan, karena isinya sangat menarik dan mencerahkan untuk memberi gambaran tentang dunia pendidikan Indonesia dengan segala macam masalahnya. Dan itu membuat kami sadar bahwa ternyata kami banyak temannya yang sama-sama gelisah gitu tentang dunia pendidikan. Slide berikutnya. Kita sudah sampai ke topik ketiga, yaitu kurikulum yang menghapuskan rasa seni. Nanti masih ada topik-topik selanjutnya sampai topik ke-12. Kalau teman-teman merasa tertarik dengan topik-topik yang akan dibahas dalam diskusi daring, nanti bisa isi bit.ly/disdar PHI untuk mendaftar, dan akan diberikan info oleh Halo PHI tentang jadwal dan topik bahasan berikutnya. Kita lanjutkan ya. Saya akan sampaikan secara singkat ringkasan bab 3, terutama buat teman-teman yang belum punya bukunya, belum baca, atau punya tapi belum baca. Jadi ini ringkasan bab 3 tentang kurikulum yang menghapuskan rasa seni. Slide berikutnya. Sudah terjadi pergantian kurikulum berkali-kali di Indonesia. Saya sendiri juga baru setelah membaca bukunya Pak Tias tahu bahwa ternyata berawalnya dari tahun 47, kurikulum nasional itu ada rencana pengajaran, kemudian tahun 50 ada kurikulum 1950,
tahun 64 ada rencana pendidikan sekolah dasar, tahun 68 ada kurikulum sekolah dasar, tahun 73 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP, tahun 75 ada kurikulum sekolah dasar lagi, tahun 84 ada kurikulum 84, lalu kurikulum 94, kemudian tahun 2004 ada rintisan kurikulum berbasis kompetensi, kemudian tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang terakhir kurikulum 2013. Oke, sekarang kita coba untuk telaah lebih mendalam rencana pelajaran 1947 ini supaya kita bisa membandingkan bahwa kurikulum itu sudah berganti-gantinya seperti apa, dan nanti kita bisa membanding-bandingkan sendiri sebetulnya mana yang lebih ideal dari yang lain, dan sebetulnya apa yang bisa dilakukan dengan kurikulum gitu ya. Jadi pada tahun 47 tapi berlaku tahun 50, tujuan pendidikannya adalah warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Pada kurikulum 1950 ini yang diutamakan adalah pendidikan karakter, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Jadi pendidikan akademis itu belum menjadi yang fokus utama. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani tinggi pada kurikulum ini karena kesenian dan olahraga, pendidikan jasmani itu dianggap efektif untuk mendidik karakter anak. Slide berikutnya. Ada 16 mata pelajaran pada jenjang sekolah rakyat. Di situ ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Jadi kalau kita lihat di sini yang kita anggap akademis itu malah justru tidak menonjol ya. Ada bahasa Indonesia, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah. Sementara yang lain-lainnya itu adalah kesenian, gerak badan, dan budi pekerti. Pendidikan agama itu awalnya malah baru diberikan di kelas 4, lalu tahun 51 diberikan sejak kelas 1, tapi sifatnya waktu itu masih opsional, jadi bukan wajib. Dan orang tua boleh tidak mengikutkan anaknya dalam mata pelajaran agama. Lanjut. Ketika berganti dengan kurikulum 1968, ini berarti sudah beralih ke masa pemerintahan Soeharto, tetapi sebagian masih membawa pelajaran materinya masih dari pemerintahan yang sebelumnya ya. Jadi waktu itu tujuan pendidikannya dirumuskan ulang menurut TAP MPRS nomor 27 tahun 66, yaitu manusia Pancasilais sejati sesuai UUD 45. Nah, di saat kurikulum 68 ini proses belajarnya cenderung berorientasi pada kehidupan praktis, jadi sifatnya kontekstual. Kemudian penekanannya pada 3R, ya ada membaca, menulis, berhitung. Pelajaran berhitungnya waktu itu sifatnya aplikatif, contoh soal-soalnya banyak dari kehidupan sehari-hari, dan porsi besar latihan mencongak ya untuk para siswa, yaitu kecakapan berhitung secara cepat. Slide berikutnya. Selain ilmu hitungnya, juga pelajaran ilmu buminya juga aplikatif. Kemudian itu dimulai dari lingkungan yang terkecil sampai kemudian makin lama makin luas. Jadi mulai dari mengenal desanya, lalu kelurahannya, kecamatannya, sampai akhirnya mengenal dunianya begitu. Jadi anak-anak mengenali wilayahnya secara konkret, dan kemudian dia juga tidak kuper karena dia tetap paham tentang wawasan tentang dunia. Kembali ke slide sebelumnya. Ya. Kemudian ada pelajaran prakarya juga waktu itu yang tujuannya adalah mengajarkan siswa keterampilan praktis membuat peralatan rumah tangga dan hidup mandiri dengan bahan dari alam sekitarnya.
Jadi Pak Tias menulis bahwa pelajaran prakarya ini sangat berkesan buat beliau pribadi yang menjalani waktu itu, karena mendekatkan ya kepada alam sekitar, kemudian mengajarkan ekonomi rakyat yang berdikari, dan kegiatan persekolahan itu jadi tidak terasing dari lingkungannya. Slide selanjutnya. Selain ada prakarya, juga ada Hari Krida. Ini setiap minggu ada Hari Krida, waktu itu ditulis Pak Tias setiap hari Jumat karena hari pendek juga. Jadi anak-anak tidak membawa buku dan alat tulis, tapi yang dibawa adalah sapu, yang dibawa adalah pacul, dan seterusnya, karena mereka akan membersihkan sekolah atau bercocok tanam. Ini direfleksikan oleh Pak Tias sebagai kegiatan yang mendekatkan siswa pada ekonomi dan budaya tani, kemudian menyeimbangkan proses belajar di dalam dan di luar kelas, jadi anak tidak hanya di dalam kelas, tapi juga berkegiatan di luar kelas, lalu anak-anak antar kelas jadi lebih saling bergaul, dan karakter sesungguhnya para siswa diuji lewat kerja lapangan. Gitu. Nah, kalau untuk yang di daerah pesisir, informasinya adalah anak-anak bukan budaya tani ya, tapi kebudayaan nelayan. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran tentang mengenali arah angin, membaca gelombang, membaca musim, dan berbagai aspek kehidupan nelayan lainnya. Ini berarti ada proses regenerasi nelayan yang dimulai dari sejak dini. Anak tidak tercerabut dari lingkungannya. Lanjut. Kemudian kurikulum berubah lagi tahun 1975 berdasarkan TAP MPR RI nomor 4 MPR 1973. Sekarang tujuan pendidikan nasional sudah ditentukan, dan kemudian ini secara hierarkis diturunkan dalam bentuk TIU dan TIK, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, sehingga sekolah-sekolah itu betul-betul menjadi pelaksana dari apa yang sudah ditulis di dalam GBHN. Nah, yang terjadi pada tahun kurikulum 1975 adalah interaksi siswa dengan lingkungan fisik atau geografisnya semakin berkurang. Jadi pelajaran berhitung yang dulunya aplikatif diganti dengan matematika yang lebih abstrak. Kemudian pelajaran civic yang mengajarkan hak dan kewajiban warga negara sehingga siswa bisa bersikap kritis kepada negara dan kebijakan-kebijakan pemerintah diganti dengan pendidikan moral Pancasila atau PMP yang indoktrinatif atau hafalan. Ilmu alam dan ilmu hayat diganti dengan IPA yang lebih abstrak, ya. Kemudian prakarya diganti dengan keterampilan terikat dan keterampilan bebas. Keterampilan terikatnya adalah PKK, yaitu tentang kehidupan berumah tangga, ya. Dan Hari Krida tidak ada lagi. Lanjut. Kemudian ada proses penyempitan wawasan dalam refleksi Pak Tias, ya. Di sini disebutkan sejak semester kedua kelas 1 SMA dari kurikulum 1975 sudah meminta siswa memilih penjurusan. Penjurusannya IPA, IPS atau bahasa. Jadi ini keuntungannya adalah beban pelajaran jadi tidak terlalu berat, tapi kerugiannya akhirnya siswa terlalu cepat dispesialisasikan sehingga mereka wawasannya menjadi lebih sempit karena mereka tidak kenal pelajaran yang beragam dalam waktu yang cukup panjang. Nah, sempat dilakukan uji coba metode cara belajar siswa aktif CBSA, tetapi tidak dilanjutkan karena dianggap masyarakat tidak siap menghadapi anak yang kritis dalam bertanya. Lanjut. Kemudian tahun 1984, menterinya adalah Nugroho Noto Susanto, dan Pak Tias menuliskan bahwa kurikulum ini indoktrinatif, ya, selain kontroversial. Selama menjabat, Nugroho Noto Susanto mewajibkan pelajaran PSPB atau Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa dari jenjang TK sampai SMA, sekolah umum maupun kejuruan. Dan
secara di atas kertas tujuannya adalah untuk membuat siswa lebih paham tentang sejarah bangsanya gitu. Tetapi PSPB ini menuai kontroversi di antara para ahli sejarah karena dianggap kontennya itu terlalu dominan dengan cerita mengenai perjuangan militer, khususnya Angkatan Darat, dan tumpang tindih dengan pelajaran PMP, Sejarah Nasional, IPS, juga penataran pendidikan, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Lanjut. Kemudian waktu itu Mendikbud Nugroho Noto Susanto membagi penjurusan siswa menjadi 5 ya. Ini saya mengalami ya, ini masih era saya. Jadi ada A1 itu kalau dulu dikenal sebagai jurusan fisika, A2 itu biologi, A3 itu bahasa budaya ya. Dan kemudian A3 itu sosial, kemudian A4 itu bahasa, budaya dan seni, A5 itu ilmu agama, kemudian penjurusannya dilakukan sejak kelas 2 SMA. Ini juga walaupun sudah agak mundur ya daripada kurikulum sebelumnya yang dari kelas 1 SMA sudah dijuruskan, ini pun Pak Tias masih menilainya terlalu awal gitu penyempitan wawasannya. Jadi sejak dini sudah dimasukkan kurungan gitu. Nah, kemudian di SMA juga diberlakukan sistem kredit seperti di perguruan tinggi dan ada program B untuk siswa yang tidak akan kuliah tapi mau langsung kerja selulus SMA. Maka di sini muncul stigma bahwa siswa program B adalah murid buangan. Lanjut. Kurikulum ini berlaku ya sampai 94, diganti kurikulum 94. Yang menyusun konsep-konsep dasarnya adalah Menteri Fuad Hasan, tetapi baru efektif berlaku di era Wardiman Joyonegoro. Jadi kalau Fuad Hasan itu psikolog dan sastrawan ya, dan kalau Wardiman ini memang basisnya teknik gitu. Sehingga kemudian nanti kita lihat ada beberapa perubahan pada kurikulum 94 ini. Pelajaran PSPB dihapus, PMP diubah menjadi PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penjurusan SMA kembali ke IPA, IPS, dan Bahasa, tapi dimulainya mundur di kelas 3 SMA. Lalu ini juga saya baru tahu bahwa di zaman ini semua sekolah kejuruan itu disuruh ganti nama semuanya menjadi SMK. Jadi yang tadinya namanya berwarna-warni ada STM, SMEA, SMKK, SPMA, SPBMA, SMIK, SMSR, SMKI misalnya, itu semua disuruh ganti jadi SMK. Dan ini direfleksikan oleh Pak Tias sebagai pemiskinan wacana sekolah kejuruan. Lanjut. Kemudian terjadi pemiskinan pendidikan apresiasi dan praktek seni secara kuantitatif dan kualitatif. Kurikulum 94 didominasi oleh pelajaran eksakta, terutama matematika dan IPA, juga bahasa Indonesia. Jadi secara kuantitatif, pemiskinannya adalah pemiskinan jam belajar. Dari SD sampai kelas 1 SMA, alokasi pelajaran untuk seni itu hanya 2 jam seminggu, dan itu dibagi untuk segala macam seni, baik itu suara, rupa, musik, itu pokoknya waktunya hanya 2 jam, plus kerajinan tangan. Jadi waktunya menjadi sangat sedikit sekali. Sementara di kelas 2 dan 3 SMA, pelajaran seni malah dihilangkan sama sekali. Akhirnya dengan jam belajar yang sedikit, sementara cakupan seni ini sebetulnya sangat luas, akhirnya dalam praktek materi pelajaran seni tidak bisa lengkap, tidak bisa mendalam, dan tidak bisa berkesinambungan dari minggu ke minggu, jadi hanya di permukaan saja dan gonta-ganti materi, sehingga siswa tidak betul-betul mengenal aspek-aspek seni tersebut. Slide berikutnya. Nah, Pak Tias memasukkan kritik dari Dieter Mack, seorang seniman ya, dulu menjadi dosen luar biasa di IKIP Bandung.
Peter Mark mengatakan bahwa pelajaran seni di SD di Indonesia ini menghapus jiwa seni. Garis besar pedoman pengajaran pendidikan seni di Indonesia sangat teoritis dan kebarat-baratan. Jenis kesenian Indonesia seperti karawitan tidak disinggung sama sekali. Kemudian juga tidak ada perluasan apresiasi seni, sensitivitas, dan kreativitas. Seolah-olah siswa dididik itu menjadi seperti komputer. Jadi aspek kejiwaannya malah tidak digarap gitu ya. Ini dimuat di Kompas 10 Februari 1993. Lanjut. Saya membacakan kutipan dari Pak Tias halaman 103, seni dianggap sebagai hal yang tidak penting sehingga tidak perlu dipelajari secara serius. Seniman dinilai tidak memiliki status sosial dan masa depan jelas. Pendidikan formal tidak menanamkan benih berkesenian yang baik sehingga anak-anak terpikat untuk menjadi seniman. Cita-cita mereka anak-anak itu biasanya menjadi dokter, insinyur, pilot, tentara, atau polisi. Kalau ada anak yang kemudian memilih jalur seni sebagai pilihan hidupnya, itu biasanya ya bukan karena pengaruh pendidikan formal, tapi karena pengaruh dari luar sekolah, terutama dari orang tua atau lingkungan pergaulan. Slide berikutnya. Kurikulum 94 yang amat timpang lebih mengutamakan pelajaran eksakta lahir dari cara pandang yang keliru terhadap manusia. Dianggapnya manusia itu hanya satu dimensi bendawi saja, padahal kenyataannya manusia itu multidimensi. Manusia tidak hanya butuh pengetahuan pasti, tapi juga pengetahuan sosial, seni, budaya, dan olahraga. Jika sekolah hanya mendorong aspek logika dan matematika, tapi mengabaikan aspek seni dan imajinasi, yang akan lahir adalah manusia-manusia robot saja. Saya pikir ini pernyataan yang menarik dan nanti bisa teman-teman tanggapi dan diskusikan. Kemudian aspek lain yang sebetulnya agak dibilang bagus ya di kurikulum 94 itu adalah adanya muatan lokal. Tetapi ternyata konten muatan lokal ini pun masih problematis ya. Idenya bagus, secara konseptual bagus untuk mengakomodasi potensi lokal yang tidak bisa diwadahi oleh kurikulum nasional karena tiap daerah pasti berbeda-beda. Harapannya adalah murid tidak tercerabut dari akar lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budayanya. Tapi pada tingkat implementasi ternyata mulok ini tersentral di tingkat provinsi. Jadi jenis mata pelajaran untuk provinsi itu diseragamkan. Tiap bagian dari provinsi itu punya potensi yang berbeda-beda, sehingga akhirnya mulok ini tidak betul-betul bisa menjawab kebutuhan murid dan masyarakat. Dan kritik yang lain adalah mulok ini juga diujikan di dalam ulangan umum dan evaluasi tahap akhir. Nah, menurut Profesor Koni Semiawan yang ada fotonya di atas, ini bertentangan dengan tujuan mulok. Yang sebetulnya tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi, jadi bukan untuk mencari nilai. Jadi kalau menurut Prof. Koni, mulok itu seharusnya tidak perlu diujikan. Slide selanjutnya. Ada kutipan lagi dari Pak Tias, perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum lain ternyata tidak menambah kita, anak-anak kita, gitu ya, semakin cerdas, terampil, cekatan, peka, dan bertanggung jawab, tapi justru membuat kita semakin miskin dalam banyak hal, baik kecerdasan, keterampilan, perasaan, kreativitas, seni, apresiasi kita terhadap karya maupun kemanusiaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Slide berikutnya. Saya bacakan saja ya, ini kutipan yang lainnya. Kurikulum yang dibuat selama masa Orde Baru cenderung mencerabut murid dari akar lingkungannya. Tidak heran bila justru yang dilahirkan adalah kaum urban yang tidak lagi mau dan tidak lagi betah tinggal di daerahnya sendiri. Kurikulum juga melahirkan orang-orang yang tidak konsisten, korup, suka menipu, dan menindas sesamanya. Inilah ironi pendidikan nasional. Bukan makin menumbuhkan rasa cinta, sebaliknya menimbulkan kebencian
murid terhadap profesi orang tuanya pada daerahnya, bangsanya, negaranya, dan sesama manusia. Slide berikutnya, hampir selesai. Di bagian akhir bab ini ada refleksi tentang kurikulum era reformasi, ada rintisan KBK, KTSP, dan K13. Jadi terlihat ada yang seperti kita bahas di bab 2 lalu ya, ganti menteri, ganti kebijakan. Ketika Mendiknas Malik Fajar menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang rencananya diberlakukan tahun 2004, tapi kemudian karena ada perhelatan pemilu akhirnya tidak diberlakukan. Lalu ketika dipilih Mendiknas yang baru, ternyata yang sudah dirancang KBK ini tidak dijalankan, tapi malah membuat kurikulum yang lain, yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Belum genap 1 dekade KTSP diganti lagi oleh Mendikbud Muhammad Nuh dengan kurikulum 2013 yang Pak Tias sebutkan secara objektif sangat buruk gitu ya. Nanti akan menarik untuk mendengar beliau memaparkannya. Implementasi K13 ini kemudian juga ditangguhkan oleh Mendikbud Anies Baswedan. Problem K13 yang disebutkan oleh Pak Tias adalah meliputi masalah teknis, yaitu mulai dari bukunya belum siap, gurunya belum dilatih, sampai ke masalah filosofis atau konseptual. Misalnya di sini disebutkan konsep kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD yang sangat normatif, ya, semuanya dikait-kaitkan dengan agama. Gitu. Pak Tias mengatakan itu adalah agamanisasi ilmu pengetahuan yang vulgar. Slide berikutnya sudah habis kayaknya ya. Sudah habis slide-nya, jadi kita bisa tutup share screen-nya ya Put. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi berbagi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang akan berbagi pada kita, praktisi dunia seni, yaitu ada Mas Adoy dan Mbak Bonita yang akan mengawali sesi sharing kita, dan kemudian nanti ada beberapa lagi yang sudah mendaftar untuk sharing, nanti kita dahulukan dulu, setelah itu nanti akan saya buka untuk teman-teman yang lain untuk membagikan refleksi, pengalaman, cerita, dan seterusnya, masing-masing 3 menit untuk yang nanti ya. Saya persilahkan kepada Mas Adoy dan Mbak Bonita, monggo. Makasih banyak Mbak Ellen, kami udah diajak. Terima kasih buat Mbak Moy kemarin yang udah kontak kami untuk nanyain mau nggak jadi tamu berbagi buat acara ini. Terima kasih banyak PHI udah kami diajak ikutan. Terima kasih buat Pak Tias untuk bukunya. Bukunya seru ya. Bukunya seru, kami bacanya berulang-ulang, itu juga di bab yang itu aja tapi dapatnya bisa banyak banget. Nah, aku boleh ini nggak Mbak di refresh lagi karena banyak sekali ya yang pengen disampaikan gitu. Kami pengen bagi itu banyak banget. Kalau Mbak Ellen boleh merefresh lagi, kami diharapkan bisa berbagi apa Mbak di sini Mbak? Tadi kan Pak Tias menyebutkan bahwa masyarakat itu memandang seniman itu tidak punya masa depan. Oke. Seniman itu nggak jelas ya. Terus biasanya anak yang memilih jadi seniman itu bukan karena pendidikan formal, tapi karena pengaruh dari lingkungan di luar sekolah. Kalau dari pengalaman Mas Adoy dan Mbak Bonita sendiri bagaimana? Apakah memang tidak mendapatkan penguatan dorongan untuk menggeluti bidang seni dari sekolah? Benarkah itu? Atau memang betul dari luar sekolah semuanya pengaruhnya? Nah, menarik. Aku mau mengawali berbaginya dengan aku cukup kagum waktu awal-awal kenal Bonita, terus dia cerita dulu waktu kecil ya. Kamu kelas berapa tuh ditanya sama TK.
TK ya. Gimana? Ditanya mau cita-citanya Di apa sekolah ya, di ditanya? sekolah. Nah, kan waktu TK suka ditanya cita-citanya mau jadi apa? Dokter, pilot, balerina, penari, apa gitu. Aku dari kecil emang udah mau jadi penyanyi, Mbak. Dari kecil tuh Kesampaian ya. dari umur 3 tahun udah banyak melakukan kegiatan bernyanyi. Katanya, aku juga nggak terlalu ingat. Dan untungnya kalau tadi pernyataan Mbak Ellen tentang dapatnya dari luar sekolah itu benar. Kalau aku ya, aku dari keluarga dan lingkungan. Kebetulan ayahku juga berkecimpung di bidang tarik suara dan mengentertain gitu ya, juga MC, dan aku sering melihat beliau tampil dan segala macam, dan aku diikutkan beberapa kegiatan bernyanyi sama orang tuaku, dan aku memilih untuk akhirnya bertemannya di lingkungan yang emang musik gitu. Aku tapi kegiatanku di sekolah itu ya jadi kayak kegiatan seni musik tuh kegiatan yang aku tunggu-tunggu. Baik itu nyanyi atau tidak nyanyi, aku pernah ikutan jadi pemain ensemble di sebuah ensemble, jadi pemain recorder atau suling gitu, atau main piano gitu. Tapi ya apa ya, seru. Aku senang di zamanku, aku masih mengalami itu, ikut pertandingan tingkat sekolah dan segala macamnya gitu. Itu sih Bang. Nah, beda sama aku, Mbak Ellen dan teman-teman. Kalau aku sama orang tua itu nggak boleh jadi musisi. Karena dijelaskan sama orang tuaku, khususnya bapak dan ibu, status pendapatnya adalah ngikut bapak, bahwa menjadi musisi itu hidupnya nggak karuan. Karena model yang mereka dapat, khususnya bapak, itu musisi itu pekerjaan yang secara apa ya, mungkin hidupnya nggak bener, night life-nya ngaco, dekat dengan apa ya, perjudian, narkoba dan segala macam. Lifestyle yang banyak ditunjukkan oleh musisi-musisi yang pada zaman itu yang fokusnya memang lebih kepada hiburan gitu ya. Jadi beban praktek musiknya adalah hanya entertaining gitu, hanya entertaining, dan ya udah rewardnya macam-macam, dan itu yang Bapak lihat, sepengetahuan Bapak itu yang nggak seru, yang Bapak nggak pengen anaknya menjadi itu. Gitu. Tapi yang menarik, aku hidup di keluarga yang sangat penuh dengan atmosfer musikal. Jadi seminggu tuh bisa 2 atau 3 kali rumah kami itu jadi tempat latihan core. Kebetulan di rumah, nah yang menarik adalah aku nggak boleh jadi musisi, tapi stimulasi musik itu kaya di rumah. Ada alat musik yang cukup berat kami bisa adakan sebetulnya sebagai keluarga. Cuman ibu nabung sampai bisa punya piano, kami bisa punya piano, terus ada organ. Nah, karena ada instrumen itu, orang-orang di gereja lingkungan sering latihan core di rumah. Jadi seminggu tuh bisa ada 2-3 kali itu tiap minggu. Nah, ketertarikanku pada musik tuh karena itu. Dan satu hal yang sama antara dari aku dan Boni adalah kami memang udah niat mau jadi musik, mau jadi orang yang berkecimpung di musik gitu, bermusik atau bisa dibilang musisi mungkin.
kalau aku nggak boleh jadi pemusik oleh orang tua, yang aku ambil, langkah yang aku ambil adalah aku tidak mengindahkan larangan orang tua. Jadi personal aku pokoknya tetap kekeh mau bermusik. Aku sangat percaya bahwa hal itu memang ada karena itu atmosfernya sangat kental, sangat mendukung penghayatanku sama musik. Jadi aku tertarik banget sama musik. Nggak boleh jadi musisi nggak apa-apa deh. Nggak boleh belajar serius musik nggak apa-apa deh. Aku bisa bohong kok gitu. Aku tiap kali mau latihan band aku bohong. Aku nggak bilang aku latihan band. Aku bilang mau belajar bersama gitu. Nah, aku memang mengatribusikannya jadinya pada atmosfer musikal dan banyak model musikal yang aku lihat. Oh, teman-temanku, aku jadikan mereka adalah model-modelku. Senior-seniorku di sekolah, oh mereka main musik seperti ini. Aku bisa belajar pada mereka di luar waktu sekolah. Aku senang banget waktu lagi aku sekolah nggak sampai sore ya. Jadi sore cuma sampai siang, sorenya aku bisa pergi ke rumah teman, latihan band, belajar, oh main gitar tuh kayak gini, bikin lagu seperti ini gitu. Jadi kalau untuk hal yang tadi ya, aku nggak tahu kalau Boni, cuman kalau orang tua aku melihat bahwa kehidupan menjadi musisi secara khusus ya, secara umum seniman itu bukan bukan orang yang berfungsi optimal, berfungsi di dalam masyarakat gitu. Ini jangan deh, kamu jangan jadi musik karena ngaco nanti kamu hidupmu gitu. Nah, jadinya aku mengatribusikannya sih emang pada niat kami sih. Niat kami masing-masing ya. Kami sampai sekarang masih seperti itu kah pandangan orang tua? Aku bersyukur makin aku serius main musik, jadi aku ini dalam bentuk cerita Mbak ya, aku main musik seriusnya itu apa ya? Sampai bikin kelompok musik sendiri, bikin lagu sendiri, terus bikin musik sendiri, bikin pertunjukan sendiri, bikin program pendidikan musik sendiri gitu ya. Terus suatu hari aku bersama teman-teman bandku, Cozy Street Corner waktu itu bikin pertunjukan musikal. Kami bikin konser yang kedua. Di konser yang kedua itu aku mengundang bapakku. Aku mengundang bapak waktu itu di Erasmus House waktu itu kejadiannya. Bapak duduk di depan sebelahan sama Pak Fuad. Pak Fuad juga kami undang, Pak Fuad Hasan. Terus setelah selesai konser itu ayah saya ke backstage nyamperin saya, dia cuma ngomong gini ke saya dipanggilnya adik karena saya paling kecil. Dek, kamu tuh senang banget main musik ya? Gitu. Itu aku menganggap itu sebagai apa ya? Oh iya nih udah boleh sampai hari ini, semenjak itu sampai hari ini puji syukur Bapak sangat mendukung kegiatanku bermusik dengan segala macam praktiknya ya. Kalau tadi kan, sorry, gimana Mbak? Oh, gimana? Kalau tadi kenapa Mbak? Kalau tadi kan disebutkan bahwa kurikulum yang terlalu menekankan eksakta itu kan memandang manusia secara keliru gitu ya, bahwa manusia itu butuh musik. Kalau Mbak Bonita dan Mas Ado ya sebagai yang sudah menggeluti musik, apa sih ruginya orang kalau nggak belajar musik, nggak belajar seni? Kalau misalnya cuma dikasih 2 jam pelajaran gitu loh dalam 1 minggu, apa sih yang hilang gitu loh? Apa sih yang banget. itu bisa diceritain karena kan justru sekarang kebanyakan orang kan ya itu yang wajar gitu loh. Ya. Matematika dan seterusnya gitu loh. Kenapa harus musik? Kenapa harus seni gitu?
Apa ya? Ini aku membiarkan, nggak apa-apa lah, ini subjektif loh, nanti orang-orang ini kita yang berbagi ya. Kami kan memang orang yang emang udah milih musik sebagai kegiatan utama kami gitu ya. Jadi tentunya kami adalah model orang, model individu yang menganggap kalau nggak ada musik ya, atau nggak ada kesenian ya sedih mati aja lah gitu, karena daya hidup kami dari situ gitu. Dan aku merasa daya hidup orang itu bisa jadi berbeda-beda ya. Namun kalau aku adalah orang yang melakukan advokasi terhadap pentingnya musik atau pendidikan musik, aku akan bilang bahwa dunia ini, hidup ini itu ya pengejawantahan dari kesenian gitu. Kalau untuk kami khususnya musik gitu. Banyak hal yang jadi tahun 2002 waktu itu aku punya kesempatan untuk bikin kurikulum untuk sebuah taman bermain musikal. Itu mengajarkan macam-macam buat anak-anak taman bermain itu lewat musik gitu. Dan aku bersyukur sekali punya pengalaman itu, karena aku bisa menyatakan pandangan yang menurutku mungkin subjektif itu, bahwa musik itu penting banget gitu. Dia punya kemampuan untuk memberi daya hidup kita gitu. Makanya kalau kami sih mengadvokasi itu. Yang kami advokasi apa? Yang kami advokasi adalah pentingnya atmosfer yang musikal gitu. Aku nggak tahu perihal mata pelajaran. Kalau aku pribadi sih syukur kalau memang ada mata pelajarannya dan jumlahnya banyak. Cuman kalau nggak ada pun, menurutku kok nggak apa-apa ya. Tapi si pendidikan harus punya atmosfer itu. Mungkin bukan dalam bentuk mata pelajaran, tapi misalnya, kalau misalnya aku beberapa kali kan aku punya kesempatan mengajar di sekolah formal, dan aku mengajarkan musik. Yang aku lakukan jadinya, kalau emang mata pelajarannya sedikit, karena aku memang senang banget musik dan aku merasa anak-anak perlu dapat banyak, aku mengadakan program ekstra di luar jam pelajaran gitu. Jadi mungkin hubungannya sama fasilitasi yang lain ya. Sekolah tuh ya punya ruangan buat nongkrong. Kalau lagi istirahat kita bisa bisa praktik musik bersama gitu. Punya punya niat sekolah nyari-nyari ada festival apa ya, yang nggak mesti lomba gitu ya. Anak-anak bisa main di mana ya gitu. Mereka perlu punya pengalaman. Carikan ya. Mereka perlu punya pengalaman dengan musik yang nggak mesti lewat mata pelajaran. Karena bikin kurikulum musik tuh menurut aku bukan hal yang mudah. Ini kita minta misalnya 3 orang deh bikin kurikulum musik. Satu siapa? Purwacaraka, satu siapa? Indra Lesmana, satu lagi siapa? Saya gitu misalnya. Nggak akan ada yang titik temu yang benar atau yang sama. Karena pendekatan musik itu mesti diajarkan gimana, jenjangnya seperti apa, aku rasa berbeda. Kayak Boni nih, compare to saya, Boni nggak bisa baca tulis musik. Boni nggak tahu bagaimana cara buat partitur itu ya. Buat partitur, bagaimana membedah harmoni, Boni nggak ngerti. Cuman dia sangat advance di bidangnya untuk menyanyi. Dan saya mengconsider bahwa dia adalah musisi yang bagus gitu. Saya juga nggak yakin apakah misalnya siapa ya, Ian Antono gitu misalnya, apakah dia bisa menyetem piano gitu. Itu wilayah praktiknya sangat luas, sehingga ketika mau dijadikan dalam bentuk pelajaran, aku pikir
paradigmanya juga kita mau pakai yang mana gitu. Di dunia music education global pun itu suatu hal yang wah pusing gitu dan diskusinya menarik gitu. Tapi yang aku percaya atmosfer musikalnya yang menurut aku perlu ada gitu. Nah, sekolah-sekolah ada nggak itu? Atau yang punya sekolah paham nggak hal itu, bahwa atmosfer berkesenian itu penting gitu, bahwa sekolah tuh bukan cuma gedung-gedung dengan tembok atau apa, ada nggak waktu, ada nggak fasilitasi dari orang dewasa kepada anak-anak tentang kesenian gitu. Dan pasti hubungannya banyak ya, bisa ke literatur tentunya, ke sejarah tentunya, ke geografi tentunya. Itu nggak perlu melakukan usaha keras untuk menghubung-hubungkan banget, emang udah pasti terhubung gitu. Gitu sih Mbak. Nah, satu hal nih, mungkin nanti Mbak Boni bisa cerita juga, karena ini kan Mas Ado dan Mbak Bonita kan juga orang tua homeschooler gitu. Ya. Sehingga anaknya juga kan pasti dipaparkan pada musik ya. Barangkali bisa sharing gitu ya Mbak Bonita, proses tentu saja sebagai musisi yang banyak berkecimpung di dunia musik akan lebih peka ya, bagaimana caranya memfasilitasi anak untuk bisa kenal dengan musik, terpapar pada musik. Tahapannya yang dilakukan oleh Mbak Bonita seperti apa dengan Mas Ado? Kalau yang kami lakukan tuh kami jadi model, Mbak. Jadi kami menganggap bahwa apa yang kami lakukan itu pasti akan dilakukan dengan kesadaran bahwa ini perlu untuk si anak, bahwa ini perlu kita lakukan gitu ya. Bahwa nantinya dia akan memodelkan gitu. Waktu itu ini ada satu kejadian yang menarik. Aku mendapat warisan piano dari ibuku. Itu waktu ibuku belum lahir, piano itu udah ada di nenekku. Karena kondisi tertentu akhirnya piano itu aku yang bawa, tapi dalam keadaan rusak. Akhirnya aku perbaiki untuk lebih enak lagi. Lalu aku mulai sering-sering main. Aku pernah belajar piano, tapi itu dasar sekali. Dan cuma bisa main dari satu kunci aja gitu. Tapi aku mainin banyak lagu anak-anak segala macam. Dan itu tak kusadari sering kulakukan setiap hari gitu. Karena pengen melatih lagi. Ternyata si Pram tertarik. Si Pram tertarik dan ikutan itu tanpa aku ajak, ayo sini gitu. Nggak, waktu itu seingatku aku nggak melakukan itu gitu. Tapi dia menyamperi, terus melihat ini apa gitu. Terus baru aku pertama cuma pencet-pencet aja gitu. Dan itu on and off. Tapi dia melihat aku sering main gitu. Ini untuk piano aja ya, karena banyak yang lainnya. Terus beberapa lama kemudian, ketika dia sudah semakin terlihat semakin advance sama cara dia menerima musik gitu, menerima bunyi. Sekali waktu bapaknya bilang, Pram, kamu kan suka nonton Jurassic World ya waktu itu. Oh, Jurassic Park sama Jurassic World sama Star Wars. Beberapa tim songnya itu Adoy bilang, coba kamu dengerin, terus kamu aplikasikan ke piano gitu. Aku cuma ngasih tahu ke kanan itu semakin tinggi, ke kiri semakin rendah. Modalnya itu aja. Sama aku kasih tahu itu apa C itu di mana. Nah, udah habis itu ditinggal sama kami 2 jam. Itu 2 lagu itu, satu lagu, kalau lagu yang Star Wars Empire Strikes Back. Tim songnya si Darth Vader lah. Imperial March. Iya. Itu dapat Mbak, semua nada dasarnya persis, temponya benar. Habis itu kami cukup menganga. Lagu yang kedua itu lagu si Jurassic Park. Itu caranya kami tahu dia benar, temponya benar dan nada dasarnya benar, soalnya kami gabungkan langsung sama di play sama videonya gitu. Ternyata pendengaran dia luar biasa baik. Nah,
Itu bersamaan dengan itu kami membuat sebuah kegiatan bermusik juga di rumah, namanya Live at Rumah Bonita ya. Itu kamu cerita. Ya, aku merasa itu Mbak. Jadi tahun 2002 kan aku lulus kuliah tuh 1999 dengan skripsi tentang musical experience. Skripsinya tentang musik. Yang uji Pak Fuad Hasan waktu itu. Pak Fuad bilang, ini Doi, skripsimu ini skripsi musik loh sebetulnya, bukan skripsi psikologi. Aku kuliah di psikologi. Cuman dibolehin, diokein gitu. Oke lah, ya udah. Dari skripsi itu aku jadinya banyak lihat dan mencari literasi tentang pendidikan musik. Terus karena tahun 2002 aku punya kesempatan bekerja di Taman Bermain Musikal itu, aku lebih fokus banyak kepada bagaimana supporting musical development buat anak-anak usia dini. Ketemu sebuah literatur yang bagus yang aku pengen share di sini, salah satu poinnya aja, bahwa pengajaran atau mengaktualkan potensi musik buat anak-anak itu yang paling kuat itu adalah atmosfer musikal dan model musikal. Jadi dua itu aku pegang banget sampai hari ini. Nah, ketika aku mendapat keberuntungan bisa berkeluarga, terus punya anak, aku juga pengen supaya aku bisa mengaktualkan potensi musik anak kami gitu. Kenapa? Karena aku percaya ini Mbak, kalau yang bisa, yang paling pas kita bisa ajarkan ke anak itu kan adalah hal yang kita tahu ya. Yang aku tahu dan Boni tahu karena kami ngejalaninnya dari kecil, dan terus-terusan adalah musik. Kalau suruh ngajar sejarah aku bisa, cuman aku nggak tahu. Ngajar matematik aku bisa, cuman aku nggak paham gitu. Fisika pun begitu. Paling ya udah yang paling bisa kita kerjain apa, ngajarin musik. Nah kan karena itu aku waktu itu sama Boni bikin, karena aku melihat bahwa atmosfer musikal dan model musikal itu penting. Masa model musikalnya Pram anak kami cuma ibu dan bapaknya gitu. Sementara kami punya banyak teman pemusik gitu. Kita bikin akhirnya sebuah program namanya Live at Rumah Bonita. Itu home concert bentuknya, di mana teman-teman kami yang pemusik bisa melakukan konser di rumah kami. Orang-orang sih banyak yang melihatnya itu, wah ini Mas Adoy sama Mbak Boni memberikan warna atau memberikan space baru buat venue musik gitu. Tapi sejujurnya yang kami lakukan sebetulnya buat pendidikan musik untuk si Pram. Dan program itu berjalan sampai hari ini. Ya di musim pandemi ini kita nggak bisa jalan ya, tapi dia jalannya mestinya bulanan. Dan di beberapa kegiatan itu Pram ikut ya? Ya, dan di beberapa ikut bermain. Dan bukan pas kami yang main, justru pas teman-teman kami main dia ikutan. Pram diajakin. Aku senang sekali dan merasakan sekali bahwa oh ini ya yang dimaksud si buku itu, bahwa pendidikan musik yang sampai sekarang sih menurut aku manjur, pendekatannya adalah itu lewat atmosfer dan model musikal. Jadi kalau aku waktu punya kesempatan mengajar di sekolah, yang aku ajak benar-benar dan aku bentuk concernku sama si sekolah adalah ngajarin guru-guru yang lain untuk hal yang simpel agar bisa menjadi model musikal gitu. Guru-guru paham nggak bahwa menyanyi nggak fales itu penting? Guru-guru paham nggak bahwa penting untuk bisa, kalau kamu bisa mengiringi anak-anak bernyanyi itu keuntungannya luar biasa gitu. Aku melihat seperti itu sih Mbak. Jadi kalau jamnya untuk belajar musik yang kurikulumnya juga kita nggak tahu mau diarahinnya kemana, paling nggak ada praktek musikal dengan model yang benar gitu. Karena aku nemuin banyak sekali banyak guru yang memang nggak terlalu paham atau ngeh bahwa nyanyi itu
jangan fales gitu. Bahwa nyanyi nggak fales itu penting gitu. Tapi kalau dirunut-runut lagi Mbak, yang menurutku juga wah ini yang mesti diperbaiki nih, adalah bagaimana kita sebagai masyarakat melihat musik itu gimana gitu. Itu juga penting gitu. Karena kalau waktu itu nih aku mau menceritakan sebuah kejadian buat aku pribadi ini lucu dan miris mungkin ya. Tahun 2008 2009 aku bekerja di sebuah sekolah mengajar musik. Di suatu pagi gitu aku ngiringin anak-anak nyanyi. Anak-anak waktu itu pengen nyanyi Laskar Pelangi, lagunya film Laskar Pelangi itu. Aku iringin dengan seru. Mereka senang sekali menyanyi dengan wah meriah gitu. Begitu selesai, ada 2 anak menghampiri aku, maju gitu ke depan. Aku ngiringin di depan gitu maju. Aku dipanggil Mr. Adoy. Mr. Adoy bagus main gitarnya. Mr. Adoy kenapa nggak jadi musisi aja? Itu aku bingung mau jawabnya apa. Aku cuma ngelus-ngelus aja kepalanya oke gitu. Bagaimana masyarakat kita melihat praktek musik pun menurutku juga itu justru PR deh. PR-nya mungkin di situ. Itu kenapa kami jadinya yang kami lakukan sekarang adalah promoting kenapa kita perlu bermusik di rumah. Gitu. Kenapa keluarga itu penting untuk hidup dalam atmosfer yang musikal. Jadi itu yang sekarang kami giati sih, Mbak Ellen. Jadi kami mempromot pendidikan musik kalau di sekolah karena menurutku itu kenapa kami memilih homeschooling, karena kami seperti nggak punya kuasa. Ini gue mau yakin nih kita mau mempasrahkan anak kita sama kurikulum ini gitu. Kami memilih untuk enggak. Dan kami pengen mau mungkin dalam bentuk bakti kami karena kami bisa musik, kami pengen bisa supaya kita nih sebagai masyarakat lewat unit-unit yang kecil yaitu keluarga menghidupkan musik gitu. Jadi sampai sekarang sih itu yang kami kerjakan jadinya. Terserah deh kalau di sekolah gue nggak ngerti, cuman kalian bisa lo bermusik di rumah. Kalian bisa ajak deh teman kalian. Pasti misal banyak orang tua yang bilang gitu, tapi kami nggak bisa main musik Mas Adoy gitu. Aku bilang ada alat musik yang bisa diputar sewaktu-waktu dan lagunya bisa banyak. Itu namanya radio atau tape player atau YouTube. Ada itu. Ada teman-teman pasti punya teman yang bisa main musik, ajaklah main ke rumah. Konser sesederhana. Walaupun hanya mendengar saja ya. Iya. Walaupun hanya saja oke ya. Nah, Mbak, mendengar itu tugas yang kompleks loh, Mbak. Itu yang banyak orang juga nggak tahu gitu. Banyak orang, aku tanya waktu itu sempat kalau aku kasih pelatihan buat orang tua atau guru-guru musik, dari mana kamu bisa membedakan musiknya Waljina dengan Eminem? Mereka kan bilang, iya gampang kan, itu kan kedengeran. Padahal itu tugas yang sangat kompleks, Mbak. Bisa membedakan misalnya ya musik keroncong dengan musik rap itu tugas yang kompleks loh. Nggak semua orang bisa melakukannya. Untuk bentuk yang lebih simpel lagi, kalau kita tanya sama orang Jogja, sama orang Solo, mereka bisa tahu, oh ini karawitan Jogja nih, ini karawitan Solo nih. Saya tidak bisa membedakan itu. Mereka bahkan masa ini jelas loh bedanya ini. Buat aku yang nggak familiar, buset ini sangat kompleks. Jadi aku menyarankan mendengarkan musik itu bukan kegiatan yang aja. Mendengarkan itu kegiatan yang kompleks. Mbak Ellen ya, halo.
ada yang bertanya nih, kayaknya kita seru banget nih. Terus ada pertanyaan di kolom chat. Boleh aku bacakan ya, Mas Adoy dan Mbak Aku nggak bisa Bonita? baca chat, sama kayaknya dari tadi ada yang angkat tangan ya, ada Mbak Maya Lestari nih. Oke, Nanti mungkin bisa aku dikasih bacain yang kesempatan. di chat dulu ya. Mohon izin bertanya, Mas Adoy dan Mbak Boni, apakah pengalaman sekolah formal zaman dulu menguatkan untuk semakin mendalami belajar seni, baik dari sisi menyenangkan atau traumatis? Terima kasih. Ini kayaknya jadi Mas Jono terbakar ini juga seniman juga ya, Mas ya. Teman baik kami dia. Kalau bahasaku, dia Nanti seniman boleh kecil. sharing juga itu Mbak, mungkin ditodong sharingnya. Ini dia memang seniman kecil dia. Silahkan dijawab Mas Adoy dan Mbak Boni. Oke, yang ini dulu ya. Ini Mas Jono. Ya. Aku punya pengalaman yang menguatkan banyak. Aku mungkin bisa dibilang bejo karena aku merasa punya pengalaman yang menyenangkan dengan pendidikan musik di sekolah. Cuma setelah aku runut-runut itu juga nggak lepas dari apa yang aku dapat di rumah. Jadi ada satu kejadian nih, waktu kelas 2 SMP, aku mendapatkan waktu 2 minggu untuk mengajarkan solfeggio kepada teman-teman sekelas. Privilege itu dikasih oleh guru karena aku perform baik di tugas itu, di tugas solfeggio. Solfeggio itu apa, Mas? Aku awam nih, Mas. Iya. Solfeggio, sorry. Aku mestinya pakai bahasa yang umum. Solfeggio itu adalah membunyikan nama-nama tinggi rendahnya nada sesuai dengan hubungan di antara tinggi rendahnya tersebut. Misalnya do itu lebih rendah dari re. Re itu lebih rendah berapa interval dari sol. Gitu. Jadi kayak Ibu kita Kartini, aku bisa do re mi fa sol mi do. Itu bentuk prakteknya solfeggio. Nah, kemampuan solfeggioku itu aku dapat dari fasilitasi yang aku dapat ketika banyak yang latihan kur di rumah. Jadi karena aku bisa solfeggio, jadi di sekolah aku diminta untuk bisa dalam 2 minggu waktu itu ikut mengajar solfeggio kepada teman-teman di sekolah. Aku merasa itu pengalaman yang menguatkan sih. Gitu. Kalau kamu apa, Bu? Ada nggak? Kalau aku kan emang nggak suka sekolah ya, jadi kegiatan pelajaran kesenian itu hal yang kutunggu-tunggu. Jadi ya hanya itu yang aku fokuskan. Jadi itu punya efek baik. Aku nggak punya efek trauma sama pun gurunya nggak enak, tapi termaafkan karena banyak hal yang bisa dilakukan di situ gitu, kayak tiba-tiba disuruh nyanyi, bebas nyanyi atau banget dulu. Kalau aku nggak ada pengalaman trauma, tapi menguatkan, aku rasa lebih kuat yang dari lingkungan sama keluarga. Itu kayak tempatku bermain aja. Itu kayak untuk hobi aja di sekolah. Buat hobi aja. Buat hobi aja kalau yang di sekolah gitu. Gitu Mas Jono. Oke. Mas Jono nih luar biasa. Tanggapan dari teman-teman atau ke beberapa narsum yang lain selain Mbak Bonita dan Mas Adoy? Oh, silakan. Mungkin ada yang tanya dibacakan dulu semua aja, okay. Terus ditanggapi oleh Mas Adoy dan Mbak Boni, sama yang raise hand dikasih kesempatan dulu untuk bicara maksimal 3 menit masing-masing. Setelah itu nanti ditanggapi oleh Mas Adoy dan Mbak Bonita, baru kita move ke beberapa orang lain yang mau sharing. Hari ini ada pengajar piano juga yang pengen sharing, dan ada dosen seni yang pengen sharing juga. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Mas Adoy, saya tertarik dengan pendekatan kurikulum musik, terutama yang usia dini. Bayangan saya, sebentar. Geser. Sebentar. Bayangan saya pelajaran musik, atmosfer, dan lain-lain harus seperti ini ya, terutama di sekolah.
Hanya saja saya kesulitan mentranslate pendekatan seperti ini ke guru-guru musik karena ya masih terpatok cara sekolah formal yang sangat membuat musik jadi abstrak. Dan saya nggak paham banyak teknis musik. Kapan sesi lagi dong Mas? Hihihi. Ini dari Mbak Lingga, nih Korsim Semarang. Oh, okay. Dari Semarang, asik. Aku tanggapi ya. Kami Boleh, tanggapi silakan. Ya. Kalau aku sangat menyarankan guru-guru memang ada kegiatan belajar musik sih, music club buat si guru. Aku nggak tahu perihal waktu ya, itu juga yang menyebalkan kalau sekolah hari gini itu waktunya tuh kesian banget guru tuh. Waktu untuk dirinya sendiri aja nggak ada, apalagi buat keluarga, apalagi buat pengeluaran. Cuman di atas kalau boleh minta diadakan waktunya, perlu buat para guru ini punya kegiatan bersama musik gitu. Di beberapa tempat yang aku tahu, bukan di beberapa sekolah ya, di beberapa tempat itu ada yang menyediakan kegiatan belajar musik, berkegiatan musik untuk para guru-guru yang mau. Jadi bisa diakomodasi di situ. Aku bisa cerita, itu ada namanya orkes simfoni guru. Itu guru-guru belajar di situ, ya main biola dengan bunyi yang ada yang menyakitkan telinga, ada yang enggak gitu. Cuman mereka ada pengalaman itu. Jadi tahu kan ya, menghasilkan bunyi itu memang bukan hal yang mudah gitu, menghasilkan bunyi yang baik. Mereka karena punya pengalaman, aku yakin ketika nanti ada proses transfer itu kepada anak-anak, mereka akan lebih empatik, akan lebih encouraging, akan lebih lebih lapangan ya, lebih paham gitu. Jadi kalau cuma teoritis agak susah, karena yang aku tahu musik itu sangat, khususnya musik ya, aku nggak terlalu paham kesenian yang lain, cuman yang kami tahu musik itu sangat konkret gitu, jadi memang harus dialami. Kalau cuma berdasarkan teori gitu, gimana kita bisa bilang bunyi A dan bunyi B itu di atas kertas oke nih gitu, nggak mesti, belum tentu, mesti dicobain gitu. Bener nggak nih bunyinya, enak, berkenan nggak, badan kita akan merespon apa sama itu. Oke, terima kasih Mas Adoy. Ini ada yang raise hand dari Mbak Maya Lestari. Silakan di unmute, minta tolong teman-teman. Waktunya 3 menit ya maksimal, karena kayaknya banyak yang pengen ngomong malam ini. Fansnya Mas Adoy sama Mbak Bonita nih. Banyak. Monggo. Silakan Mbak Maya. Terima kasih. Salam kenal Mas Adoy, Mbak Bonita. Salam. Halo. Saya mau tanggapi sedikit boleh ya? Iya, boleh, silakan Mbak. Ya, saya mau menanggapi karena tadi terpancing sama pertanyaan Mbak Ellen, yaitu memangnya apa sih ruginya kalau orang nggak belajar seni gitu tadi ya, kalau nggak salah gitu ya Mbak Ellen ya pertanyaannya. Ya betul. Ya memang ya pandangan seperti ini kan meluas ya, banyak ya. Seni itu kan banyak cakupannya ya, seperti seni musik, seni rupa, seni menulis ya. Menulis kreatif itu sekarang juga dimasukkan ke dalam seni karena sifatnya kan words crafting atau mengkria kata. Jadi orang banyak memandang sebelah mata karena begini kalau menurut saya ya, karena seni itu nggak langsung kelihatan hasilnya. Sebab seni itu kan sifatnya membangun manusia dari dalam. Perkembangan seni seorang anak itu kan berjalan seiring perkembangan intelektualnya. Jadi dalam seni itu ada isi. Isi ditentukan kapasitas intelektual seseorang. Dan untuk mencapai kapasitas intelektual tertentu, itu kan membutuhkan pendidikan dalam waktu yang cukup lama. Bisa 5-10 tahun, bahkan lebih lama ya dari itu ya. Mas Adoy sama Mbak Bonita sendiri mungkin berapa tahun gitu hingga sampai di posisi sekarang gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ahli kan, enggak gitu ya. Jadi
ya orang memang banyak nggak tahu ya, karena fungsi seni itu karena dia sifatnya membangun, dia tuh lebih ke, kalau kita bicara ke neuroscience ya, seni itu kan dia menguatkan wilayah abstrak otak. Jadi kalau misalnya ada anak nggak bisa matematika, kan orang tua memasukkan mereka ke bimbel gitu ya. Padahal sebenarnya yang bermasalah boleh jadi wilayah abstrak otaknya yang bertanggung jawab untuk pelajaran matematika. Karena wilayah itu tidak pernah dieksplor oleh orang tuanya, akhirnya nggak berkembang, efeknya anak nggak bisa belajar eksakta. Orang yang kuat seninya itu biasanya kalau belajar eksakta itu biasanya cepat. Walaupun sebelumnya mungkin persentuhannya nggak terlalu sering ya, tapi biasanya kalau udah belajar itu biasanya cepat gitu ya. Kemudian kan kelebihan lain dari seni itu yang juga nggak kurang diapresiasi orang menurut saya ya, karena kita bisa memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi ketika kita mendengar sebuah musik, kita bisa mengetahui pikiran si musisi ini begini loh melalui liriknya gitu ya. Karena itu kan sifatnya abstrak gitu ya, jadi nggak bisa kelihatan langsung. Beda dengan eksakta, mau bikin mesin, tinggal pelajari langkah pembuatannya langsung deh jadi. Kalau seni nggak gitu. Akhirnya sekarang seni pun diperlakukan seperti eksakta. Misalnya ya seni gambar ya, anak diajarkan step by step menggambar. Bikin bebek misalnya, mulanya gini, terus gini, terus gini. Mewarna itu begini, terus gini gitu ya. Seni akhirnya, seni rupa jadinya lebih mekanis. Saya nggak tahu kalau musik apakah ada begitu juga, saya nggak tahu. Tapi yang paling kelihatan oleh saya itu ya di seni rupa. Jadi saya pikir gitulah ya, karena saya pikir kita semua tahu hidup itu kan art plus science, nggak bisa science aja. Demikian tanggapan saya, maaf kepanjangan. Terima kasih Mas Adoy, Mbak Monita. Terima kasih sharingnya Mbak Maya. Mbak Maya ini penulis yang juga mendalami berapa tahun Mbak Maya bisa jadi. Wow, luar biasa. Oke, ini kayaknya masih ada yang angkat tangan ya Put ya. Silakan. Ada Iya, ada dari Irnova. 3 menit ya. Sedang tidak kondusif. Pertanyaan saya sebenarnya mudah-mudahan mewakili juga yang lain. Tadi kan disebutkan oleh Mas Adoy, intinya sebenarnya paparan itu didapatkan dari atmosfer dan model yang benar ya Mas ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana untuk orang tua yang mungkin kesehariannya bukan musisi, tapi sebenarnya sangat menyukai seni musik, untuk memberikan atmosfer itu gitu. Yang kedua, kalau dari kacamata saya yang bukan musisi ya, tapi menyukai seni, itu kan kita bisa lihat potensi-potensi anak sejak kecil ya Mas ya, misalnya suka nyanyi atau apa, suka bergerak. Nah, itu apakah memang dari para musisi ketika melihat potensi-potensi itu memang ada mungkin sharingnya gitu. Ya itu saja yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin juga untuk panelis yang lain atau teman-teman yang punya pengalaman boleh banget juga share di chat gitu. Makasih banyak. Terima kasih. Gimana Buna? Tadi kalau katanya Mas Ado itu salah satunya lewat misalnya punya teman-teman bermusik yang bukan musisi banget gitu tapi bisa bermusik. Misalnya kayak kayaknya at least angkatan aku sih ya. Kami tuh kalau nongkrong doyannya tuh bawa gitar, mau itu di kampus kayak, mau itu di tempat di warung kayak atau di tempat kumpul temen tuh pasti ada yang bawa gitar, mau gitar busuk kayak atau apa gitarnya bunyi. Itu pasti kita nongkrong dan nyanyi-nyanyi. Nah, itu aku rasa kegiatan kayak gitu bisa juga dibawa ke rumah sekarang ini gitu loh. Kayak misalnya ada teman yang bisa main gitar atau bisa main piano atau apa itu diajak datang ke rumah, terus bersama anaknya kah, bersama keluarganya kah, bernyanyi bersama. Lagunya apa aja lagu anak-anak yang aku rasa di zaman kita semua di sini masih mengingat bahwa kita belajar di seni pelajaran seni musik itu ada lagu nasional, ada lagu daerah, ada lagu anak-anak. Itu yang aku selalu lakukan sama Pram. Aku bawakan lagu-lagu daerah nasional atau anak-anak yang masih aku ingat dan aku mainkan itu ternyata cukup punya fungsi yang cukup baik gitu. Atau misalnya kami kebetulan punya kawan yang melakukan pergerakan juga lewat musik gitu.
pergerakan pendidikan ya. Ya. Nah, PMA, ya. PMA namanya, Peduli Musik Anak. Nah, dia itu sudah ada di Spotify, sudah ada rekamannya, rekamannya sudah ada di Spotify dan sudah ada di YouTube. Itu lagu-lagu tentang kegiatan-kegiatan simple sehari-hari yang memang dikhususkan. Sebenarnya lagu ini bukan lagu untuk anak, lagu ini sebagai tools orang tua untuk berkegiatan bersama anak. Aduh, itu menurut aku bagus sekali. Jadi ada lagunya judulnya adik lapar, ayo kita makan. Ya gitu. Sesimpel itu gitu loh. Dan itu nadanya sangat simpel, instruksinya sangat simpel gitu. Dan aku rasa baik orang tua ataupun anak-anak bisa mengikutinya dengan baik gitu. Nah, itu bisa juga didengarkan di situ. Aku rasa sekarang tidak sesulit dulu untuk karena kan kita sempat tahu ya bahwa aduh sekarang musik sekarang tuh nggak bisa untuk anak-anak, semuanya untuk orang dewasa. Anak-anak sekarang tuh umur masih di bawah umur tapi lagu-lagunya patah hati dan segala macam. Tapi sekarang sudah banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kami kenal ataupun tidak yang peduli terhadap kondisi tersebut, sehingga aku sangat sarankan dengarkan itu, si Peduli Musik Anak, PMA. Itu ada di Spotify dan ada di kanal dan di YouTube itu. Itu salah satunya, salah duanya lagi Mbak Pana ada Mas. Kalau aku melihat tadi pertanyaan Mbak Irnova memang jadinya agak pertanyaan besarnya menurutku perihal atmosfer musikal jadinya adalah permasalahan bagaimana kita sekarang bisa mengakses musik. Mengakses musik itu mengakses musik untuk didengar atau punya wilayah, punya tempat, punya ruang untuk bermusik. Itu menurutku nggak ada cara lain selain kita punya kesadaran bersama bahwa itu harus diadakan ruangnya. Itu harus dibuka aksesnya. Kalau ruangnya nggak ada atau aksesnya sulit, harus diadakan. Dan bentuknya bisa macam-macam. Aku makanya lagi-lagi kami menceritakan yang kami tahu aja ya, yang kami tahu dan yang kami lakukan. Karena sekarang ini nggak terlalu mudah loh buat keluarga untuk bisa datang ke ruang di mana kita bisa mengakses musik secara langsung yang ramah keluarga. Ramah keluarga tuh bisa ada pertemuan antara cucu sama kakek, nenek. Di mana ada ruang bertemu bahkan buyut sama cicit. Kita relatif sedikit sekali area itu. Misalnya ada festival musik pun, itu biasanya yang akses hanya orang-orang yang fit, anak-anak muda gitu. Aku pengen ngajak anakku nonton konsernya penyanyi A, kok nggak bisa ya? Wah pasti banyak orang yang ngerokok di situ atau empit-empitan banget. Takut seperti apa? Itu salah satu indikasi bahwa menurutku ya bahwa kita nggak punya akses yang luas sama kegiatan dan ruang bermusik buat keluarga gitu. Nah, aku sih usul Mbak Irnova, mari kita adakan itu dan kalau bisa ada mari kita bukakan akses itu gitu. Kalau yang kami lakukan adalah yaitu kami bikin home concert. Di home concert kami sadar banget bahwa ini adalah ruang yang bisa diakses oleh kalau bisa sebanyak-banyaknya orang, oleh kakek nenek, oleh cucu, oleh yang orang tua, orang yang punya kebutuhan khusus gitu, yang atau kondisi difabel gitu. Jadi aku pengen kita menurutku obatnya adalah itu sih, kita mengadakannya bersama-sama di tempatnya masing-masing ya, karena itu yang menurutku akan mungkin bisa membantu bagaimana kita sebagai masyarakat ini memberi menjawab miskinnya pendidikan seni itu gitu. Caranya ya kita adakan. Iya, kalau kami melakukannya dari entiti terkecil kami yaitu keluarga.
ada beberapa lagi yang pengen sharing. Kita kasih Betul. kesempatan Silakan, dulu silakan. ke Pak Mursid ya. Pak Oke. Mursid yang juga pelatih kepala sekolah sekaligus pelatih piano. Nah, Yeay. Halo, Pak. udah Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini. Hari ini kebetulan ini pertama kali saya gabung di acara ini atas tangan dari salah satu orang tua murid saya juga, ya, Ibu Nuraini Prasetyawati. Kebetulan anaknya juga homeschooling, tapi juga anaknya ini juga belajar piano kepada saya. Ya, memang kebutuhan atas mungkin bukan cuma musik aja ya, saat nilai mungkin lebih kepada art ya, seni ya, mau tari, mau bahasa, poet dan sebagainya, itu sebenarnya sangat diperlukan dukungan dari semua pihak. Saya sendiri mengalami waktu dari SD, saya kan kebetulan waktu belajar kan sudah dari SD, dari kelas 3 SD sudah belajar. Nah, paling tidak saya kan basic-basicnya yang misal tangga mayor, tangga minor saya menguasai. Tapi waktu kebetulan saya mendapatkan soal dari guru saya malah jawaban saya salah. Itu waktu itu kan ya lucu, tapi ya mau apalagi saya bagaimana tidak bisa melawan guru. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu merupakan suatu pengalaman juga. Tapi memang sangat betul-betul dunia musik, dunia art, seni itu memang harus betul kita kedepankan. Kebetulan saya sendiri waktu SMA juga saya masuk di bidang biologi, walaupun saya tidak suka. Sebenarnya saya dulu inginnya masuk ke jurusan bahasa, tapi karena di sekolah yang saya di sekolah saya tidak mendapatkan jurusan itu. Akhirnya saya dipaksa masuk ke jurusan biologi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi akhirnya tetap musik saya tetap berjalan hingga sekarang ini. Ya, banyak sekali duka-dukanya kita mengajar musik ya. Kita sebenarnya ada dua macam ya. Ada pelajaran musik dan pendidikan musik. Bukan cuma pelajaran saja. Ya, kalau pelajaran itu misal kita menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya itu memang pelajaran. Tapi bagaimana pendidikan, bagaimana supaya bisa membuat anak itu tertarik menjalani musik. Ya, pada ini saya kebetulan saya mengajar piano, ya. Ya kebetulan saya juga mendapatkan guru yang luar biasa. Ya, saya sangat beruntung dan berhutang kepada guru-guru saya. Saya punya 2 guru, yang satu sudah almarhum, yang satu masih hidup sampai sekarang. Yang sangat-sangat saya hormati sampai sekarang. Jadi penting sekali artinya guru itu ya Pak ya. Betul. Jadi pengaruh guru seni kepada siswanya itu kalau gurunya punya hati, punya jiwa itu sangat bisa berdampak besar gitu ya kepada siswanya ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai guru, kita kalau menurut bahasa Jawa kan guru tua digugulan ditiru. Jangan sampai kita dari wagu tur kleru. Iya betul. Wagu tur keliru. Ya, tur saru. Nah, itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mursid. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Untung ya, di diskusi kali ini saya berhasil menyelesaikan dulu baca bab 3. Yang minggu lalu bab 2 belum kelar, jadi saya baca. Satu poin yang paling bikin greget banget itu sorry sebentar ya. Seni itu sebagaimana ditanggapi oleh Ellen di chat, itu adalah sesuatu yang alami aja dan memang itu adalah bahasa rasa. Pada salah satu kesempatan sebelum kita diminta untuk diam-diam di rumah ini, anak-anak ada waktu di mana saya dan Ratna itu bisa bawa anak-anak ke tempatnya Kak Kana, seorang penggambar, dan beliau bersedia mendampingi anak-anak mengekspresikan diri melalui gambar. Nah, pesan Kak Kana yang menurut saya berkesan banget, mereka selalu bilang ke anak-anak, kalau sudah gambar,
Bang, yuk ceritain sini sama Tante Kana, sama Mama, sama Tante Ratna. Apa yang abang gambar? Nah, dan Kak Kana selalu memberi pesan gini, setiap penggambar itu harus bisa menceritakan karyanya. Ayo nak, ceritakan. Gitu. Jadi saya pikir yang disampaikan Pak Mursid juga tadi, Adoy juga cerita, makin kita bertumbuh, sebetulnya makin anak-anak ini bertumbuh, itu adalah makin kerennya kalau mereka kemudian bisa mempertanggungjawabkan, menceritakan apa yang mereka maksud dari setiap karyanya, apapun itu. Adoy ini, teman-teman, salah satu kawan yang menurut saya istimewa, selain keistimewaan bermusiknya udah lah ya, nggak usah dikomentari. Tapi kalau Adoy berbicara itu, menurut saya diksinya tuh istimewa. Pilihan katanya itu, dia selalu berusaha untuk memilih kata yang menurut dia paling tepat menyampaikan maksudnya. Nah, dan itu buat saya adalah salah satu hasil kepekaan yang terasah dari seni, apapun itu. Begitu. Demikian sharing saya. Terima kasih banyak boleh berbagi. Salam buat Pram ya. Disampaikan Mas Nur. Oke.